Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi tentang asam basa kita. Nah, ya, bisa kelihatan share screen saya. Kita sekarang melihat ke bagaimana pH larutan. pH larutan ini bisa ya. Ini adalah kita berbicara tentang pH larutan. pH larutan dan indikator yang digunakan. Jadi indikator pH itu ada batasannya, bukan hanya pada asam warnanya begini, pada basa warnanya begini, bukan hanya sampai situ, tetapi ada ada ring-ring yang sangat sempit. Ya, ring sangat sempit. Misalnya adalah metil violet. Itu dari 0 hingga kurang dari 2. Timol blue. Ya, kalau nggak usah dihafal deh. Kalau kalian nggak usah dihafal, nggak apa-apa ya. Karena jurusan fisika untuk menghafal ini cukup mengenal saja deh. Mengenal bahwa ada indikator untuk pH yang ring-ringnya, ya, ring dan perubahan warnanya. Memang indikator ini ya untuk penanda, namanya saja indikator. Apa yang kemudian ditreatmentkan di situ, kemudian apa yang bisa dilihat, gitu ya, indikatornya ini. Kemudian ada misalnya PP, phenolphthalein, ini misalnya itu adalah ringnya antara 8 sampai sekitar 10. Warnanya dari warna pink menjadi tidak berwarna, kurang berwarna menjadi agak ke arah pink. Kemudian ada juga yang dikenamakan yang lebih luas, yang hanya mengklasifikasi asam dan basa, begitu saja. Ada pH universal. Kalian tahu ya, kertas pH universal itu sangat rigid untuk pH-nya. Dari 0 sampai ke arah 14. Ingat-ingat, pH batasannya sampai 14. Tidak ada pH di atas 14. Ya, atau pH minus, tidak ada. Karena ini hanya skala. Kemudian di kertas lakmus itu, ya, kalau yang atas ini berbicara tentang kertas lakmus. Kertas lakmus itu bisa berubah warnanya. Kertas lakmus merah bisa menjadi biru, ya, jika pada pH basa. Demikian pula kertas lakmus itu hanya ada 2 macam, di apotik ada. Jadi ingin tahu membuat cuka, saya ingin membuat cuka, berapakah pH cuka? Kalau berapa pH cuka, berapa berarti angka ya. Kalau yang angka hanya bisa dikerjakan oleh kertas universal, pH universal, indikator yang berupa kertas dicelupkan, nanti dicocokkan warnanya. Itu adalah pH universal. Itu berapa? Tetapi apakah yang saya buat ini sudah asam ataukah masuk asam ataukah masih netral misalnya? Cuka apel saya, atau kemudian saya membuat yogurt. Ini asam apa enggak ya? Jelas asam ya, sudah berasa kecut ya. Cuka apel juga sebenarnya sudah berasa kecut, pastinya dia asam. Misalnya begitu. Kalau yang nggak ragu-ragu ya nggak usah dicek juga sudah ketahuan ya. Misalnya apalagi lah kalian membuat, oh ini misalnya ingin tahu bahwa pH tanah. Ya, untuk jurusan fisika pH tanah juga ketika ini berhubungan dengan nantinya pupuk yang diberikan seperti apa, treatment yang diberikan kepada lingkungan atau tanah itu seperti apa, itu pH tanah bisa
bisa diketahui, bisa dicari tahu, harus dicari tahu dulu, harus saya apakan dulu. Jangan-jangan saya pupuk justru tanah saya ini rusak. Karena ada beberapa tanah itu lahan yang harus dibuat basah dulu, misalnya diberikan kapur, ya, di treatment pakai kapur, diolah pakai kapur supaya netral dulu. Nanti kemudian baru diberikan apa, begitu. Nah, untuk mengetahui apakah pH tanah saya ini asam atau netral ataukah basa, sebenarnya kalau mau cara mudah ya pakai kunyit tadi, nggak usah pakai nggak beli ya. Nah, tetapi ada juga di beli itu di apotek ada dijual atau di toko bahan kimia itu ada kertas lakmus merah dan biru. Nah, kalau yang biru ketika dia kena asam maka dia berubah menjadi merah. Kemudian ada indikator ini ya, kalau indikator ini, yang ini tadi pakai regen indikator, nah ini bisa lebih teliti, lebih rigid ya. Kemudian kalau ada bagaimana alat ukurnya? Coba ya yang sering kali menemukan alat seperti ini ya, bukan orang kimia ya. Yang merancang alat ini. Alat ini pH meter. Ini yang merancang alatnya ini fisika. Karena nanti berhubungan dengan di sini ini ada elektroda yang bisa membaca dia ini asam atau basa. Kemudian angkanya tertera. Ini biasanya ya memang begitu. Fisika sama kimia ini berhubungannya di mana? Kebanyakan pada peralatan. Yang merancang alat-alat untuk deteksi di kimia orang-orang fisika. Kemudian ada asam itu kok kuat ya, asam itu ada yang lemah. Kenapa dia disebut kuat? Kenapa dia disebut lemah? Ternyata ada di mana? Asam yang kuat, ini contohnya, di paling atas teratas ini adalah termasuk yang asam kuat. Ya, asam-asam kuat. Itu karena apa? Dia terdisosiasi sempurna. Ya, dia terdisosiasi sempurna, maka dia disebut sebagai asam kuat. Jika asam lemah atau basa lemah, dia terdisosiasi sebagian saja, tidak sempurna. Oke. Ini ada yang hanya melepas, hanya itu satu. Ini monoprotik. Disebut monoprotik itu karena ini H+, Cl-, H+, Br-, H+, I-, H+, NO3-. Nah, H+, cuma satu. Ini disebut monoprotik. Tetapi kalau kemudian nanti dia itu ada yang dua, misalnya pada H2SO4, ini ya, ini adalah diprotik ya. Gak apa-apa lah Bibah, Ibu ikut kuliah ya. Labibah Mumtazah. Begitu pula untuk yang pH atau yang untuk basa kuat ya. Dia itu terdisosiasi sempurna, maksudnya teruraikan semua. Teruraikan semua menjadi penyusunnya. Kalau NaOH berarti menjadi sempurna, menjadi Na+ dengan OH-. Kalau yang tadi lemah, dia tidak semuanya terurai sempurna, maka dia dikatakan lemah. Begitu ya. Tetapi apakah pH-nya yang lemah, misalnya asam asetat, apakah pH-nya bisa 3? Bisa. Yang dikatakan lemah tadi terurainya, tetapi apakah dia kemudian bisa mengiritasi, bisa mengkorosi untuk yang asam lemah? Bisa tetap. Contohnya yang tadi kita memasak, apakah kita memasaknya pakai HCl? Tidak. Kita memasaknya pakai H2SO4, HNO3 kan tidak. Ya, tetapi kita hanya memasak pakai asam, sayur asam, tomat. Nah, itu ya. Pakai asam, pakai tomat. Nah, itu ya. Asam-asam itu tetap bisa mengkorosi panci ya. Kasihan ini Muhammad Agus sudah capek. Agus ngantuk ya.
Oke, nah ini konstanta disosiasi. Oke. Sepertinya nanti kita ada di beberapa soal aja. Soal Ya, Bu. netralisasi. Nah, saya sudah ganti screen. Bagaimanakah kalau menetralkan asam basa? Ya. Ini kalau dia lemah, tadi itu dia mempunyai konstanta. Konstanta ini dari manakah? Konstanta ionisasi. Dari manakah nilai konstanta ionisasi? Ya. Ini misalnya ada suatu reaksi, ini ada reaksinya dulu sebelum ada nilai konstanta begini. Ini biasanya adalah produk per reaktan. Jadi misalnya reaksinya Ha plus H2O menjadi A minus plus H3O plus. Maka konstantanya adalah produk bagian sisi kanan, produk itu dibagi sisi kiri per reaktan. Nah, sehingga kemudian ketemulah konstantanya berapa. Konstanta ionisasinya. Makin konstanta ionisasinya makin tinggi, maka dia sebenarnya, ya, coba ini kita lihat apakah asam kuat. Nih asam kuat ya. Tadi kan asam kuat ini. Ya. Ka-nya sangat besar. Sangat besar maksudnya apa? Karena bentuk produknya hampir semua, ya, hampir semua. Jadi H2SO4 plus air itu hampir semuanya terionisasi atau semuanya terurai menjadi H+, sangat kuat. Kalau di kenyataannya H2SO4 itu mengiritasi, kena kulit bisa langsung gatal, bisa langsung melepuh, bisa begitu. Kalau misalnya praktikum harus pakai pengaman yang sangat. Ketika ngambil H2SO4 pekat, netes di baju langsung bolong. Ya, kalau kena tangan, netes ke kulit kita langsung melepuh. Atau netes di sepatu aja, sepatu bisa tiba-tiba bolong. Ya, begitu ya. Mengerikan ya bahan kimia itu ya. Pembunuh berdarah dingin. Diam-diam aja cuma ditetesi gitu aja ya. Itu udah yang melepuh gitu ya. Nggak usah dipraktekkan ya. Nah, ini kemudian ini dikatakan kenapa dia paling lebih besar ya, very large, sangat besar. Kenapa? Karena produknya jika dibagi dengan reaktannya nilainya perbandingannya sangat besar produk. Misalnya 1000 dibagi yang paling kecil, reaktannya sangat kecil sekali, kurang dari 1. Maka nilainya akan sangat besar. Gitu ya. Nah, saya cukupkan itu maunya saya itu sampai menghitung lah, paling nggak menghitung netralisasi. Reaksi netralisasi. Kalau ini sudah pada, ini netralisasi yang ini tadi saya bilang. Kalau sebanding dari asam ditambah basa, sebanding, maka bisa netral. Kalau kurang, kecil sekali pertambahannya, ya tetap masih asam. Kalau sebanding bisa netral, kalau kebanyakan bisa sampai basa, misalnya begitu. Nah, ini adalah yang tadi saya bilang bahwa mol asam harus sama dengan mol basa. Nah, contohnya ini, maka tinggal dimasukkan saja ya, mol asam per mol basa. Kan tadi adalah penyelesaiannya adalah mol asam, mol basa. Mol itu adalah volume kali konsentrasi asam dan sama dengan volume kali konsentrasi basa. Disamakan. Tinggal disamakan begini, masukkan semuanya angkanya dimasukkan, maka konsentrasi basanya bisa diketahui dengan cara bagian ini dibagi bagian ini. Ini bagi bagian ini. Maka ketemulah konsentrasi basa. Pertanyaannya biasanya adalah memang berapakah konsentrasi yang ditambahkan untuk menetralkan larutan
ini, gitu ya. Maka akan bisa dihitung. Oke. Ya, demikianlah untuk pertemuan hari ini. Silakan, ini ada 71, berarti 70 siswa ya. Tadi 74, kok bisa jadi 71? Ada 3 siswa yang mundur. Minta tolong nanti di grup, ini list kelas A, ini list kelas B, yang totalnya harus sama dengan 70 karena satunya saya, kan? Itu ya, supaya menyemangati yang lainnya. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tunggu tugasnya nanti saya informasikan di grup. Ya. Tuh, belajar kita hari ini adalah tentang asam basa. Semoga mudah dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.